Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terombang-ambing di perairan Berau, seorang pria dievakuasi ke darat. Sering terjadi antrean panjang di SPBU, Komisi 12 DPR RI cek ketersediaan BBM di Balikpapan. Pembahasan kenaikan upah minimum Kota Tarakan 2025 masih terus digodok oleh Dewan Pengupahan Kota. Antrean panjang pada SPBU hingga keluhan warga akan susahnya mendapatkan gas ukuran 3 kg di Balikpapan membuat Komisi 12 DPR RI berkunjung ke Balikpapan untuk melakukan pengecekan langsung ke SPBU milik Pertamina Rabu sore. Anggota Komisi 12 DPR RI menyatakan pada kunjungannya ini selain memastikan ketersediaan BBM di Kaltim tercukupi, ia juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menambah titik lokasi SPBU untuk mengurai antrean panjang yang terjadi. Dalam kunjungannya, Komisi 12 DPR RI juga berpesan kepada penyalur bahan bakar minyak ini untuk membenahi sistem pendistribusian BBM agar tepat sasaran. Kalau misalnya fakta lapangannya kuotanya kurang, tidak memenuhi kebutuhan rakyat Kalimantan Timur, pasti saya sebagai wakil rakyat di Komisi 12 akan perjuangkan agar penambahan kuota. Tapi penjelasan teman-teman Pertamina tadi saya kira udah jelas, kuotanya terpenuhi, tinggal ke depan saya akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah agar mempermudah pembangunan SPBU yang ada di kota-kota ya, khususnya Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya. Syafruddin berharap keluhan akan antrean di SPBU dan susahnya mendapatkan gas melon di Kaltim dapat segera teratasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga telur terpantau mengalami kenaikan di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Pedagang telur di pasar ini mengatakan pekan ini terjadi kenaikan hingga 2 kali dan jumlah permintaan pasar di sejumlah daerah mengalami lonjakan tinggi hingga mempengaruhi harga jual. Selain itu, pasokan dari peternak juga berkurang. Harga per satu piring telur ayam atau sekitar 30 butir semula Rp45.000 ukuran kecil naik menjadi Rp50.000. Untuk ukuran besar dari Rp55.000 naik menjadi Rp60.000. Kenaikan juga memberi dampak penjualan bagi pedagang. Para pembeli yang tadi bisa membeli 5 piring kini hanya membeli 3 piring saja. Sulawesi. Dari Sulawesi. Nah, kalau untuk telur di Pasar Sergiri hari ini pantauan harga apakah naik atau bagaimana, Pak? Ya, naik terus ini. Oh, naik. Data naik terus. Oh, naik. Nah, ini kenaikannya yang sebelumnya harganya berapa? Kalau dari harga sebelumnya kenaikan 2.000. Nah, yang berangkat lagi ini naik 2.000 lagi. Nah, berapa, Pak, harga penjualan hari ini? Kalau untuk hari ini masih di angka 50 yang paling murah. 50 paling murah. Kalau paling tingginya, Pak? Kalau paling tingginya ya sekitar 60-an. Nah, ini dari Sulawesi berarti, Pak, telurnya ya. Kalau untuk dapat telurnya sendiri susah apa enggak, Pak, untuk stok? Kalau untuk telur Sulawesi tidak terlalu susah. Oh, enggak terlalu. Kayak telur Jawa sekarang. Oh, Jawa. Kalau telur Jawa sekarang memang susah betul. Masalahnya kan permintaan tinggi. Oh, permintaan tinggi ya. Jakarta juga tinggi, otomatis kita ini artinya ngambil seminggu 3 kali, ya datangnya seminggu 2 kali karena bagi-bagi sama Jakarta. Jakarta ya. Berarti asal telur dari mana nih, Bang? Dari Surabaya, Pak. Surabaya semua. Iya. Yang dari kota lain? Nggak ada, saya khusus Surabaya aja. Khusus Surabaya ya. Iya.
Warga yang membeli telur di pasar ini juga merasakan kenaikan harga. Mereka menginginkan harga telur tetap normal seperti biasanya. Oh, masih normal, masih terjangkau Bu ya. Ini dikonsumsi sendiri atau gimana? Konsumsi sendiri. Biasanya memang beli terus seberapa banyak Bu? 10 biji gitu. Berapa hari itu Bu? Kadang 3 hari. 3 hari ya. Tergantung juga, karena kan anak suka telur gitu, tergantung dari permintaan orangnya dulu. Bu, sebentar lagi kan Natal tahun baru nih. Iya. Biasanya kan harga-harga pada melonjak nih. Kalau dari masyarakat seperti apa maunya nih Bu? Telurnya berapa ini ya? Maunya sih seperti standar aja ya, seperti biasanya aja. Kembali normal aja deh gitu. Warga pun berharap jelang Nataru harga telur tidak melambung jauh dan dapat normal kembali. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kobaran api yang membakar bangunan di Jalan Gerilya Sungai Pinang, Samarinda semakin membesar. Sejumlah petugas dan relawan damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Warga menyatakan kebakaran ini bermula dari warung penjual teh. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Seorang warga desa Longberang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau hilang setelah terjatuh di sungai pada Sabtu sore. Hingga Minggu siang, upaya pencarian masih dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi, TNI, pihak kecamatan, dan warga sekitar. Keluarga berharap jenazah bisa segera ditemukan sehingga dapat dikebumikan. Korban tenggelam di Desa Longberang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Sabtu sore lalu berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah korban baru ditemukan pada Senin pagi sekitar pukul 9 waktu setempat. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk dikebumikan. Diki, Mardianto, Dimas, dan Eko digiring di Mapolresta Samarinda. Keempatnya adalah pelaku pengedar sabu-sabu yang dibekuk Satres Narkoba Polresta Samarinda. Dari tangan keempatnya disita 2,3 kg sabu-sabu. Kasus ini masih dikembangkan mengingat masih terdapat pelaku yang belum ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang. Api membakar rumah di Jalan DI Panjaitan Strat 1 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah ini cepat membesar. Kejadian ini terjadi pada Senin lalu sekitar pukul 5:18 waktu Indonesia Tengah. Warga menyebutkan rumah yang terbakar tidak ada penghuninya karena pemilik berada di luar kota. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Kepolisian Sektor Balikpapan Utara. Dinas Perdagangan Balikpapan menggelar pasar murah di halaman parkir Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan Selasa pagi. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan menyebut pasar murah ini digelar sudah yang ke-13 kalinya di sepanjang tahun 2024 dan ditujukan untuk menstabilkan harga bahan pokok penting dalam rangka pengendalian inflasi Balikpapan mulai bulan Desember hingga Januari 2025.
Ratusan warga Tarakan, Kalimantan Utara rela berdesakan demi mendapatkan paket sayur dan buah lokal yang dibagikan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Rabu pagi. Dalam kegiatan ini terdapat 400 paket yang dibagikan. Warga berharap program seperti ini lebih sering digelar. Pemerintah Kota Samarinda bersama Kodim 0901 Samarinda, Korem 091 ASN, Kapolresta Samarinda, Kejaksaan Negeri, dan instansi terkait melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di 3 sekolah di Kelurahan Air Putih Senin lalu. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan uji coba ini merupakan langkah awal menuju implementasi permanen program makan siang gratis pada Januari 2025 mendatang. Ratusan murid sekolah luar biasa negeri Balikpapan yang terletak di kawasan BJ Balikpapan Selatan ini menjadi sasaran bagi Pemprov Kaltim untuk melakukan uji coba makan gratis Rabu siang. Penjabat Gubernur Kaltim menyebut tujuan uji coba makan gratis ini sebagai landasan bagi Pemprov Kaltim untuk menentukan besaran dana yang bisa ditambahkan untuk makan gratis tersebut.